Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu. Anak yang udah bisa ngerti itu adalah kalau dia ditanya nama bapaknya siapa, walaupun mungkin masih mudah kalau beli sesuatu bisa ditipu dan sebagainya, itu karena memang pengetahuannya masih terbatas. Tetapi dia udah bisa diajarin. Intinya dia udah bisa diarahin, walaupun kadang masih salah. Kalau kita memiliki anak seperti itu, mungkin kira-kira usia sekitar 3 tahun, maka kewajiban bagi wali, dan wali di sini berarti adalah sebetulnya ayah. Yang wajib itu bapak. Jadi dalam keluarga sebetulnya kewajiban yang paling banyak itu adalah si laki-laki. Makanya kalau sekarang di TikTok, di Instagram banyak perempuan nulis marriage is scary. Pernikahan itu menakutkan. Sebetulnya yang lebih menakutkan lagi, terutama nanti di sisi Allah, itu adalah laki-laki. Masalah terbesarnya. Kenapa? Bahkan Syekh Said Kamali beliau bilang, orang itu kalau dia waras, laki-laki kalau dia waras dia nggak mau nikah. Kenapa seperti itu? Karena untuk diri sendiri, setiap hamba nanti di hari kiamat akan ditanya tentang 4 hal. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba. Di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Tentang ilmunya, untuk apa dia manfaatkan. Tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Nanti kalau dia jadi suami, nambah 1, dihisap juga tanggung jawab dia sebagai suami, istrinya, gimana kamu mendidik istri dan sebagainya. Nafkahin istri, dapat duit dari mana, dipakai buat apa. Nanti kalau udah punya anak juga seperti itu. Belum lagi kewajiban di dunianya. Jadi wajib nafkah itu bukan cuma ngasih uang, Bu. Kewajiban menafkahi itu tuh lahir dan batin. Bahkan sampai menyediakan makanan sebetulnya. Jadi yang wajib masak bukan istri, tapi suami. Yang wajib beberes rumah itu juga bukan istri, tapi suami. Yang cuci piring, yang ngepel, itu sama sekali bukan kewajiban istri. Ibu baca kitab fikih manapun, 4 mazhab, mau mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, nggak ada yang menyebutkan itu semua adalah kewajiban istri. Itu semua adalah kewajiban suami. Bahkan nyusui anak itu kewajiban bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, saya lupa nomor ayatnya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Surat Al-Baqarah ayat, saya lupa nomornya. 'Alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. 'Alal mauludi lahu. Mana ya? Rizquhunna wa kiswatuhunna. Al-Baqarah ayat 233 kalau nggak percaya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Dan para ibu itu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh kalau dia mau menyempurnakan susuannya. Kalau dia mau. Jadi nggak wajib. Yang wajib siapa? Wa 'alal mauludi lahu, dan bagi ayahnya rizquhunna, dia harus menanggung rizkinya. Wa kiswatuhunna, dan juga pakaiannya bil ma'ruf, dengan sesuatu yang layak. Maka kalau ibunya nggak mau, aku nggak mau nyusuin anakku. Yang wajib bagi ayahnya adalah nyariin ibu susu. Jadi wajib bagi ayah. Kalau ibu mau, kata Allah liman aroda, kalau siapa yang mau. Walaupun itu lebih baik ya. Jadi rizki, bahkan menyusui anak adalah kewajiban bapak.
tapi bapak nggak bisa nyusuin, maka harus bayar orang. Kan memang seperti itu juga di Arab itu biasa disusui oleh yang lain. Maka salah satu yang diperhatikan dalam Islam, misalnya dalam salah satu kondisi seorang ibu itu sakit, nggak bisa menyusui, air susunya belum bisa keluar, maka dia tidak berdosa karena memang bukan kewajiban. Memang kalau pengen mengikhtiarkan, memberikan yang terbaik buat anak itu bagus, itu lebih utama, tetapi tidak berdosa. Ini kita kaitannya soal fikihnya ya, karena kalau kita mengatakan wajib, artinya orang yang meninggalkan kewajiban berarti dia berdosa. Jadi kewajiban bagi suami menafkahi istri sampai semuanya bersih-bersih. Jadi saya kalau di rumah, misalnya istri saya lagi capek, saya nggak berhak untuk ngomelin dia, nggak boleh ngomelin istri saya. Kenapa? Karena sebetulnya itu kewajiban saya, kewajiban suami masakin buat anak. Tapi kalau istri lagi senang, ya sudah. Kalau lagi dia nggak mood, ya udah beli, kasih uang untuk beli atau kita pesankan. Begitu juga beberes rumah. Ini secara fikih, nanti anaknya dan seterusnya. Bahkan nanti pada hari kiamat juga dimintai pertanggungjawaban soal itu. Jadi yang scary, takut untuk menikah harusnya laki-laki. Walaupun pada prakteknya banyak di dalam rumah tangga, dalam keluarga ternyata qawamah kepemimpinan yang diberikan kepada para laki-laki, suami ataupun ayah itu justru disalahgunakan. Secara zahir memang lebih enak dalam tanda kutip. Semakin banyak privilege, semakin banyak wewenang, boleh ini boleh itu tanggung jawabnya semakin besar. Jangan dikira wah berarti kita ditindas, perempuan ditindas dan sebagainya. Ini orang kalau nggak benar, itu Nabi SAW yang akan menjadi pembela istri yang terzalimi di hari kiamat. Bahkan suaminya juga akan dapat tanggung jawab yang begitu besar. Seperti juga pokoknya amanah apapun, jadi pejabat, baik pejabat tingkat pusat maupun pejabat tingkat 7, itu RT dan juga RW, pejabat juga itu juga pokoknya semakin kita punya wewenang, maka di situ ada juga tanggung jawab. Maka itu tadi besar tanggung jawabnya di sisi Allah. Kalau dia salah, mungkin secara duniawi yang dihadapi adalah anaknya yang tidak berdaya, ataupun istrinya yang secara fisik lebih lemah. Tetapi tidak ada yang bebas dari pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali, wa yajibu ala wali sabi, kewajiban bagi wali, yaitu si bapaknya, yaitu menyuruh anaknya untuk sholat. Yang masih 3 tahun tadi, 4 tahun, 5 tahun, itu wajib disuruh sholat. Anaknya belum wajib sholat, tetapi walinya wajib nyuruh sholat. Nah ini beda ya. Dan sholatnya nggak harus benar. Ini kita masih paham. Jadi kalau anak kita masih balita, kita ajarin sholat, kita suruh sholat, lalu dia masih kadang sholatnya benar, habis itu udah gitu ya, di tengah jalan keluyuran, menjelang salam duduk atahiyat karena tahu ibunya mau selesai sholat. Kalau dia masih keluyuran diomelin. Itu kan saya lihat ada di Instagram, ada ibu ngajak anaknya sholat, ternyata direkam. Si anaknya lagi sholat malah ngomong sendiri, "Ibu, kita direkam ya? Buat laporan sama malaikat." "Halo malaikat," kata si anak. Itu sudah gugur kewajiban bagi wali, sebetulnya ayahnya, tapi kalau ibunya mau mengambil peran ini, itu diperbolehkan. Termasuk tadi mau menyusui itu diperbolehkan. Kalau panjenengan mau bersih-bersih rumah, mau memasakkan, maka itu adalah ihsan. Itu semua adalah ihsan yang berpahala. Ihsan artinya adalah kita melakukan sesuatu yang bukan kewajiban kita. Itu disebut sebagai ihsan, berbuat baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi ihsan kecuali ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan orang-orang yang melakukan ihsan mereka akan mendapatkan husna. Husna itu ihsan yang lebih baik, maknanya adalah syurga. Wa ziyadah, dan tambahan. Apa yang dimaksud tambahan? Yaitu anugerah dapat melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu jangan merasa, oh aku udah, ternyata bukan kewajibanku ya. Ya udah, kata Ustadz bukan kewajiban, nanti aku nggak mau beres-beres rumah lagi. Astagfirullahaladzim. Ini tolong kajiannya disimak lengkap. Kalau kita berbuat baik maka itu adalah sesuatu yang mulia dan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu tadi nyuruh anak sholat, ya sudah. Dia kadang sholatnya bagus, kadang sholatnya kurang, jangan dimarahin. Justru kita biarkan dulu. Yang penting hadir di dekat kita, dia tahu oh sholat. Saya ingat masih usia 3 tahun itu atau 4 tahun, pokoknya belum sholat ke masjid. Itu sholatnya saya sama umi saya. Ya kadang ketika sujud saya nemplok di belakang. Itu saya ingat. Dan saya lomba sama adik saya supaya jangan sampai jatuh lama-lamaan. Saya pikir-pikir kasihan juga umi saya itu. Tapi itu akhirnya kita jadi dekat dengan sholat. Lalu saya ingat juga ba'da subuh, di suatu ba'da subuh pagi-pagi saya dibangunkan untuk sholat subuh. Kadang ya malas-malasan seperti itu. Kadang saya request sama umi saya. Umi saya itu surat favoritnya adalah surat Al-Fajr. Jadi bahkan sebelum saya TK, saya udah hafal Al-Fajr gara-gara dibacanya Al-Fajr terus. Kalau subuh-subuh saya ngantuk, saya request ke umi saya, Mi, jangan Al-Fajr, Mi, kepanjangan. Lalu satu ketika saya ingat di pangku setelah subuh, lalu ditanya seperti ini, Ahmad mau nggak masuk surga sekeluarga? Mau, Mi. Berarti kalau mau masuk surga sekeluarga harus rajin sholat ya. Iya, Mi. Kan anak nurut-nurut aja. Tapi itu membekas kepada saya sampai sekarang. Dan alhamdulillah gak pernah sampai hari ini saya tinggalkan sholat itu dengan sengaja. Kalaupun misalnya ada uzur, pasti saya qadha insya Allah. Itu powerfulnya pendidikan anak balita. Karena apa yang kita tanamkan kepada mereka itu bertahan bertahun-tahun. Nilainya bertahan lama. Jadi walaupun menyebalkan, walaupun seolah-olah belum paham, momen-momen seperti itu sangat penting di anak-anak kita. Terutama kalau tadi panjenengan Allah amanahi anak-anak yang masih balita. Kalau kita mikirnya, aduh, udah balik sebentar lagi, udah harus disuruh sholat, udah harus disuruh pakai kerudung misalnya, udah harus disuruh begini begitu, itu udah kelamaan. Akan lebih efektif kalau masih balita. Maka disuruh, wajib bagi orang tua nyuruh anaknya sholat walaupun anaknya belum bisa. Wajibu ala, jadi sebelum wa yu'allimuha ahkamaha ba'da sab'i sinin. Dan perintah ini semakin dikuatkan lagi itu di usia 7 tahun. Jadi diajari sholat dari sebelum 7 tahun, udah dikenalkan, dikasih tahu setelah ini ruku, bahkan kalau bisa diajari bacaannya walaupun belum benar. Lalu nanti setelah 7 tahun itu semakin dikuatkan lagi, diajari hukum-hukumnya. Diajari hukum, yang ini sholat wajib, yang ini sholat sunnah. Sholat wajib berapa rakaat, sholat sunnah apa saja yang wajib dalam sholat. Saya ngajarin anak saya, kalau belum hafal lengkap, itu bacanya yang penting Allahu Akbar sama Al-Fatihah, sisanya gerak. Karena memang secara rukun sholat yang wajib itu adalah takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir, sholawat dan salam. Nanti ketika menjelang salam saya awasin lagi ketika dia baca
tasyahud akhir. Anak saya baru yang pertama itu 7 tahun. Tapi yang kedua udah mulai saya ajarin juga seperti itu. Kewajibannya ini semakin ditekankan ketika 7 tahun. Ba'da sab'i sinin. Wa yu'allimuha ahkamaha ba'da sab'i sinin. Wa yajibu darbuha, dan wajib dipukul. Kalau ala tarkiha, kalau dia tinggalkan sholat itu ba'da asyri sinin, setelah usia 10 tahun. Ini sebelum balik ya. Jadi ini bukan kewajiban bagi anaknya, tetapi kewajiban bagi walinya. Kalau bagi mukallaf, mukallaf itu kan yang sudah balik, itu sudah lain. Tetapi ini bukan masalah apakah anak itu sudah wajib sholat, apakah sudah wajib puasa atau belum. Termasuk ini juga kewajiban puasa ya, kita ajari itu mulai dari kecil, 7 tahun lalu disuruh, lalu setelah 10 tahun harus dipukul. Begitu juga puasa kalau dia mampu, kalau dia kuat. Jadi setelah 10 tahun kalau sholatnya belum benar, puasanya belum benar, padahal dia kuat, itu harus dipukul. Tentu saja bukan pukulan yang menyakitkan, tetapi pukulan yang kita niatkan lillahi ta'ala sebagai ta'dib, sebagai pendidikan. Jadi ada seorang ulama Syafi'iyah, ini saya pernah post di Instagram ya, saya lupa nama beliau. Jadi ada seorang ulama Syafi'iyah, dan memang dalam mazhab Syafi'i itu biasanya niat itu kan dilafalkan, disunnahkan untuk dilafalkan. Ada seorang ulama Syafi'iyah, beliau itu bercerita, Imam Abdul Fadl Al-Hamadani Asy-Syafi'i, beliau memiliki ayah yang ahli fikih. Beliau cerita, waktu aku kecil, kalau ayahku itu mau mukul aku, beliau akan melafalkan niat, aku berniat memukul anakku untuk mendidiknya sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Abdul Fadl itu bercerita, supaya beliau menghadirkan niat ini supaya pukulannya bukan karena kebencian, bukan karena amarah, dan jangan sampai itu jadi kezaliman. Nah, kata Imam Abdul Fadl, sembari beliau melafalkan niat, saya itu kabur. Mumpung ada kesempatan, wah, jadi bapaknya, aku berniat memukul anakku lillahi ta'ala. Belum dipukul, kabur dia. Tapi barokah, Bu. Maksudnya kalau kita tadi menghadirkan niat lalu mendidik, tujuannya bukan jangan sampai karena gengsi. Wah, anaknya ini udah bagus sholatnya. Wah, dia udah bisa sholat sendiri. Wah, dia udah bisa sholat berjamaah di masjid. Jangan kita mendidik anak karena seperti itu. Tetapi lillahi ta'ala, ini anak masih proses. Dia disuruh sholat, hadir di dekat kita udah bagus. Dan apalagi anak itu berbeda-beda. Kadang anak pertama bisa lebih taat, anak kedua kadang mainnya lebih banyak. Tapi jangan dibandingkan dan jangan sampai marah gara-gara itu. Pokoknya tugas kita, kewajiban kita adalah nyuruh dan ngajarin saja. Udah itu. Kalaupun tadi pengen mukul, jangan sampai mukulnya karena benci. Tetapi, wah, Allah itu nyuruh aku. Kalau anak meninggalkan sholat, harus ditegur. Dan itu kewajiban bagi wali, walaupun belum wajib bagi anak untuk sholat, walaupun belum wajib bagi anak untuk berpuasa. Jadi hadirkan niat, dan ini pentingnya niat. Karena kadang kita sebagai orang tua, termasuk saya sendiri, kadang harus menyabar-nyabari. Jadi beda kan anak pertama sama anak kedua, atau anak kedua dengan yang ketiga. Misalnya kalau dalam kasus saya, anak pertama ini lebih mudah untuk disuruh sholat. Anak yang kedua kadang dia sholat habis itu ngambil benda sambil main-main. Kadang keliling gitu, kadang ke samping, jauh tiba-tiba sholat sendiri. Tapi gerakannya masih sama kayak kita gitu ya. Cuman seperti itu, ya udah, alhamdulillah, masih alhamdulillah. Ternyata lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, yang penting kita seperti itu dan kita terus apresiasi. Top sholatnya bagus.
nanti lama-lama dia sendiri akan senang untuk nempel. Insya Allah akan lebih kondusif juga dalam sholat jamaah. Saya pernah satu ketika, ini pengalaman saya pribadi, itu anak saya bawa dua-duanya ke masjid, ibunya di rumah. Lalu saya diminta jadi imam, anak saya kan akhirnya jadi di soft pertama, cuma di paling pinggir. Itu mereka bercanda, ketawa-tawa, lari. Ya Allah, saya jadi imam itu sambil mikirin anak. Astagfirullahaladzim. Deloken ya. Dari di. Ya Allah. Untungnya posisinya jadi imam, jadi nggak bisa langsung pergi kan. Nanti dilihatin jamaah, kenapa nih imamnya langsung pergi. Sambil saya kemudian setelah sholat itu sambil berusaha menekan hati zikir. Ini kalau tadi saya betul-betul pengen marahin, gak boleh ke masjid lagi dan seterusnya. Lalu anak saya biasanya setelah sholat itu salim. Jadi mereka datang ke depan, si kakaknya doang lagi tuh yang salim, adiknya langsung pulang, kabur. Nah, habis itu saya cuma bilang ke kakaknya, nanti di rumah papa hukum ya. Itu sambil jalan saya sambil pikir, apa ya hukumannya biar jangan sampai mereka juga trauma, tetapi juga belajar tahu bahwa itu adalah salah. Akhirnya ketika di rumah itu sholat maghrib, ba'da sholat maghrib saya hukum mereka, ayo adik dan kakak, mau saya kasih hukuman pilihan, mau berdiri di luar atau istighfar di dalam rumah madep tembok sampai 10 menit saya bilang. Itu karena saya ngasih opsi seperti itu, saya udah tahu mereka pasti milih yang di rumah. Tetapi itu mengajari anak juga soal pilihan dan tanggung jawab. Kalau kita cuma langsung nyuruh, mereka mungkin akan ngeluh. Tapi kalau kita kasih pilihan, yang satu lebih dahsyat gitu ya, lebih nyeset, yang satu lebih ringan, mereka milih yang lebih ringan akan merasa, oh udah bagus lah ini daripada disuruh keluar. Akhirnya mereka istighfar itu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya juga duduk di situ sekalian istighfar juga, supaya tidak emosi. Setelah itu saya ajak mereka duduk, lalu ngasih tahu nggak boleh kalau begini-begini di masjid, harus tertib, harus bagus, diam, jangan ganggu orang sholat dan sebagainya. Lalu isya saya bawa lagi mereka, nggak kapok saya. Ternyata diminta imam lagi, kemudian ya udah saya lepas, saya alhamdulillah kemudian tertib. Alhamdulillah bisa seperti itu. Setelah sebelumnya kalau mungkin saya emosi seperti itu, mungkin akan ngena kepada anak, akan langsung diem, tapi bukan karena cinta, bukan karena pemahaman, tapi karena rasa takut. Dan kita kalau bisa jangan mentakdib, mendidik anak itu dengan nafsu. Nafsu itu bukan cuman kemarahan, tetapi bisa jadi karena kita tadi iri sama anak orang lain, gengsi sama anak orang lain. Oh, pengen cepet-cepet hafalannya banyak supaya lebih hebat dari anak orang lain. Anak saya pelan-pelan hafalannya, karena saya tahu masalah pendidikan itu proses yang panjang. Apa gunanya anak-anak misalnya kalau cepat dalam hafalan Quran, banyak hafalannya, tetapi mereka kemudian tidak cinta kepada Al-Quran itu sendiri. Mereka nggak tahu nilai-nilainya. Saya memilih model pendidikan yang seperti itu, walaupun masih belum terbukti ya. Tapi saya, karena melihat diri saya sendiri, saya itu baru mulai giat menghafal ketika usia SMP. Waktu SD, saya itu kabur-kabur. Saya udah ditaruh di halaqah Quran sama orang tua saya izin ke WC kepada ustadznya, ustadz izin. Nah, habis itu saya menyelinap, ketika ustadznya lengah, saya kabur. Akhirnya lulus SD itu cuma 2 juz dan itu juga nggak lancar. Tapi kemudian, dan ini pentingnya pendidikan orang tua dan sabarnya orang tua, nggak berhenti mendoakan. Kemudian Allah bukakan taufik, Allah kasih petunjuk ketika SMP, alhamdulillah kemudian cepat 1 tahun 8 bulan 30 juz, alhamdulillah. Jadi santai aja ibu,
kita itu dalam mendidik pokoknya lillahi ta'ala. Mau marah harus juga kemarahannya atau hukumannya adalah lillahi ta'ala. Jangan sampai karena ego kita. Saya kan tadi jadi imam itu ego sekali. Oh, sebagai ustadz disuruh jadi imam, bacanya kok udah bagus, anaknya berisik, ganggu. Kan malu kita. Tapi nggak boleh kita mendidik anak gara-gara rasa malu seperti itu. Nggak masuk nanti kepada pendidikan bagi anak-anak kita. Wa yajibu alaihi aidan ta'limuha minal aqaidi wal ahkam. Kita harus mulai ngajarin anak-anak itu tentang akidah dan juga hukum-hukum syariat yang dasar. Wajib salat, wajib puasa, wajib zakat kalau sudah mampu, wajib haji juga kalau sudah mampu. Haram ini, haram itu. Saya pernah sampaikan di sini atau di mana ya? Kebanyakan dari kita itu sekarang ini kan benci banget, bahkan jijik sama daging babi, ya kan? Ibu-ibu kalau ditawarin makan daging babi mau nggak? Misalnya babi halal, mau nyobain? Enak loh. Mau nyobain kalau halal? Kebanyakan dari kita itu tetap nggak mau biasanya, karena itu banyak cacing pita. Katanya babi itu makan semuanya. Baru semalam itu anak saya yang kedua, dia memang otaknya kritis. Papa, babi bisa makan ular atau enggak? Kan babi itu makan semuanya, berarti ular. Aduh, gimana jawabnya ya? Ya kalau ularnya udah mati mungkin bisa dimakan deh. Kenapa kok kita bencinya sama babi saja, jijiknya sama babi saja? Karena dari kecil kita udah diajarin seperti itu, dari balita. Tapi, dan realita banyak seperti itu. Jadi kalau di anak-anak di Jakarta Selatan atau di kota-kota seperti itu ya, mereka itu mereka pergaulan bebas itu biasa, minum-minuman keras itu ya jalan, giliran ditawarin daging babi, astagfirullahaladzim, aku Islam. Kalau zina iya, kalau minuman keras nggak masalah, giliran daging babi dia bilang itu karena ketika kita kecil diajarinya yang haram babi aja. Yang diulang-ulang adalah soal babi. Maka saya ngajarin anak saya juga ketika belajar bahwa zina itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Zina itu adalah sesuatu yang tidak terhormat. Tinggal satu juga. Zina adalah sesuatu yang tidak bermoral. Walaupun anak itu belum mengerti, nanti suatu saat mereka akan paham apa yang kita ucapkan. Jadi jangan kita anggap balita itu, saya pernah baca satu penelitian, balita itu adalah paham sama apa yang kita ucapkan, cuman mereka nggak tahu cara meresponnya. Jadi ibu, kalau misalnya ibu itu marah, mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak baik, lalu anak itu mendengar, lalu dia terdiam, bukan dia nggak paham, dia nggak tahu bagaimana merespon. Yang dia tahu mungkin takut atau menangis dan sebagainya. Tetapi memori itu akan terekam. Maka kasih tahu aja apa-apa yang haram, soal akidah, tentang nabi, tentang para malaikat, tentang kitab-kitab, tentang hari kiamat, tentang takdir. Itu kita sebagai wali menggugurkan kewajiban kita. Kita sebagai orang Islam harus begini, harus sholat dan seterusnya. Sholat itu nanti bikin kita masuk surga sekeluarga. Haram makan makanan yang haram, haram mencuri, haram berzina, haram begini dan begitu, haram mencela orang lain. Kasih tahu bahwa yang seperti itu adalah perbuatan dosa.
Lalu kita juga ajari anak sunnah-sunnah, sebagian sunnah. Semisal sholat jamaah. Kalau laki-laki disuruh, kamu udah bisa nih sholat bagus di rumah, sekarang sholat ke masjid ya. Saya ingat betul momen pertama kali saya disuruh sholat jamaah. Saya lupa harinya apa, kemudian momentum usia berapa saya nggak ingat, tetapi saya ingat waktu itu sore hari. Lalu saya dipakaikan baju koko yang bagus sama umi saya, dipakaikan sarung ala anak kecil gitu ya, sarung dewasa tapi dilipat banyak itu, separuh. Kemudian dipakai peci, itu mau persiapan sholat maghrib. Cuman saya lupa itu saya usia berapa tahun. Jadi momen-momen seperti itu akan berkesan di hati anak-anak kita. Menjadi identitas dia bahwa dia itu muslim, bahwa sholat jamaah itu adalah satu sunnah yang sangat dianjurkan, bahwa meninggalkan sholat itu adalah sesuatu yang tabu. Survei kita di Indonesia ini, orang yang sholat itu hanya sekitar 20%. Ini belum sholat 5 waktu, ini masih sholat kadang-kadang. Lalu yang sholat 5 waktu itu kurang lebih hanya sekitar 15%-an atau mungkin 10%. Nanti yang jamaah lebih dikit lagi, sekitar 7%. Jadi harus kita tanamkan sejak mereka kecil. Wa yajibu ala wulatil amri qatli tarikis shalah. Ini kita bahas secara singkat saja. Wajib bagi pemimpin kaum muslimin menghukum mati orang yang meninggalkan sholat karena dia merasa malas. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dihukum mati. Kenapa nggak sholat? Malas. Kalau ada pemimpin kaum muslimin, dia harus menghukum mati. Kalau disuruh tobat nggak mau tobat. Jadi dikasih kesempatan dulu, nggak langsung dibunuh aja. Wah, malas. Bunuh. Disuruh taubat dulu. Dan ini bukan kewajiban orang tua, bukan kewajiban tetangga, bukan kewajiban saudara. Maka kita nggak boleh melakukan ini. Yang boleh melakukan ini hanyalah penguasa. Kalau dia penguasanya adalah penguasa yang menerapkan syariat Islam, dan dia dihukumi tetap muslim. Wa yajibu ala kulli muslimin amru ahlihi bis salati wa kullu man qaddara alaihi min ghairihim. Dan wajib bagi setiap muslim mengajak keluarganya, menyuruh keluarganya untuk salat, serta wajib juga menyuruh semua orang yang berada dalam kepemimpinannya untuk salat kalau dia belum salat. Jadi setiap dari kita wajib nyuruh anggota keluarga kita untuk salat, mengingatkan, dan kewajibannya sampai di situ. Dan wajib juga kepada orang-orang yang misalnya kita diamanahi menjadi pemimpin, menjadi atasan, kita mesti bikin aturan bagaimana orang yang kita pimpin itu melaksanakan sholat supaya barokah. Misalnya bapak-bapak yang sedang membangun tadi bangunan yayasan, kita bikin aturan istirahat zuhur ataupun asar wajib salat supaya bangunannya juga semakin berkah, dan itu ada dalam termasuk di antara orang-orang yang berada dalam kuasa kita karena kita membayar, karena dia sedang bekerja dengan kita. Maka ini salah satu kalau Buya Yahya itu, Buya Cirebon ketika membangun pesantren Al-Bahjah, beliau selektif betul. Pokoknya seluruh tukang harus sholat. Kalau nggak sholat diganti saja. Walaupun sehebat apapun orang ini, kalau tidak sholat diganti. Karena yang dibangun adalah bangunan yang akan dipakai untuk thalabul ilmi, untuk dakwah, untuk kebaikan. Maka yang membangun juga harus orang yang melaksanakan sholat. Nah, ini adalah di antara kewajiban bagi para wali, orang tua, dan juga pemimpin kaum muslimin atau orang yang memiliki kuasa atas orang lain. Karena nggak bisa dipungkiri dalam kehidupan itu ada hierarki, ada atasan, ada bos, ada bawahan, ada karyawan. Bagaimana kalau kita punya usaha, karyawannya ini wajib sholat,
wajib untuk mengqadha kalau misalnya dia batal atau batal puasanya atau dia meninggalkan sholat harus diqadha dan seterusnya, itu akan dimintai juga pertanggungjawaban. Wa kullukum ra'id wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Nah, ini adalah pasal mengenai kewajiban bagi para wali. Lalu kita insya Allah akan bahas secara singkat dulu mengenai wudhu ya, rukun wudhu. Ini masuk ke pembahasan toharoh. Masih ada waktu kita bahas. Ada 6 rukun wudhu. Ini akan kita bahas singkat. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan lebih dalam. Yang pertama adalah niat. Rukun wudhu ya, rukun wudhu. Yang kedua adalah membasuh wajah. Ini nanti juga bisa kita ajarin kepada anak-anak karena anak-anak udah mulai diajarin sholat. Lalu membasuh kedua tangan hingga siku. Hingga siku. Lalu mengusap kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki. Hingga mata kaki. Yang keenam tertib. Ini kalau bisa kita hafalkan. Arkanul wudu sittatun, niyatun, ghuslul wajhi, ghuslul yadaini, mashur ra'si, ghuslul rijlaini, at-tartibu hakadha. Karena rukun wudhu ini nanti akan menjawab mungkin 80% pertanyaan orang tentang wudhu. Jadi para ulama itu dalam menuliskan kitab fikih itu langsung kayak begini. Dalilnya apa Ustadz? Emangnya Nabi pernah bilang kayak begini? Gak pernah. Nabi gak pernah bilang rukun wudhu ada 6. Di dalam Quran juga gak ada rukun wudhu ada 6. Tetapi para ulama fikih merumuskan seperti ini dalam rangkuman yang sangat sederhana, sehingga sebetulnya bagi para tulabul ilmi yang seperti ini dihafalkan. Cuman kalau nggak kita hafalkan teks Arabnya, minimal kita paham poin utamanya. Ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, dan diksinya juga harus tepat ya. Membasuh dan mengusap itu berbeda. Makanya ini harus dihafalkan. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Lalu yang keenam adalah tertib. Karena semuanya itu memiliki penjabaran yang jelas, yang panjang nanti setiap poinnya. Ini mesti dipahami karena saya pernah melihat di salah satu YouTube seorang ustadz, beliau doktor S1, S2, S3-nya di Timur Tengah. Doktor ini beliau, ustadz besar.
tapi jangan disebut nama. Karena poinnya bukan soal sosoknya, tetapi soal pemahamannya. Karena beliau anti terhadap mazhab, fikih-fikih mazhab. Akhirnya, karena dianggap kalau bermazhab itu adalah fanatisme. Padahal enggak. Pembelajaran fikih dengan mazhab itu bukan untuk fanatisme. Bahkan saya pribadi nanti dalam pembatal wudu saya juga akan ajarkan bahwa nggak harus kita selalu taklid dengan mazhab Imam Syafi'i, kita bisa pakai mazhab yang lain. Tujuan pembelajaran fikih yang mazhabi istilahnya itu adalah dia runut dan sistematis. Kalau kita misalnya membaca dari sifat wudu Nabi, dalil semua, kan ada kitab namanya sifat wudu Nabi, itu kita akan bingung mana yang rukun, mana yang sunnah. Doktor ini, beliau doktor, dan kami kalau di Mesir itu selalu kalau memang dia adalah dokter, kita panggil dokter. Kalau dia ada syekh, profesor, kita panggil profesor. Di dalam kuliah sih, dalam kampus saya ketika kuliah juga kalau ada dosen, walaupun dosennya kadang minta dipanggil mas, minta dipanggil pak gitu ya, saya tetap manggilnya dokter. Dokter ini beliau bilang rukun wudhu itu cuma 2. Seperti ketika orang tayamum, yaitu cuma wajah dan tangan. Katanya seperti itu. Padahal seorang dokter, ustadz S3, S1, S2, S3 di Timur Tengah. Karena tidak mau belajar runut seperti ini. Ini kalau kita pengen tahu dalil dari setiap ini semua ada dalam kitab At-Tahdzib fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib. Jadi ada semua dalilnya, insya Allah semua ada dalilnya. Tapi kalau kita awam, masih baru belajar, pengen mendalami dalil, paham dalil atau tahu dalil itu nggak ada gunanya. Betulan. Kenapa nggak ada gunanya saya bilang? Misalnya kita tahu hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Setelah itu mau kita apakan dalil ini? Apakah kita kemudian berarti dalam wudu itu harus ada niatnya? Cuman niat yang seperti apa? Terus kalau misalnya sholat niatnya bagaimana? Apakah lisan atau hati dan seterusnya? Kemudian misalnya ada sifat sholat Nabi, sifat wudu Nabi dijelaskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bagaimana beliau wudu, fa ahsanal wudu, dia baik dalam wudu. Cuman kita nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang kadang boleh kita tinggalkan kalau dalam kondisi air yang sedikit dan seterusnya. Nah di sini kalau pengen tahu dalilnya ada satu kitab sendiri, tetapi itu biasanya dalil-dalil dalam fikih itu akan dipelajari oleh orang yang belajar usul fikih. Karena di situ nanti akan belajar logika bagaimana para ulama itu merumuskan dalil jadi sederhana seperti ini. Nah, yang pertama itu adalah niat, dan niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi seluruh ulama sepakat niat tempatnya dalam hati. Tadi katanya dalam mazhab Syafi'i disunahkan, itu sunnah saja. Kalau mau dibaca itu boleh. Sunnah, maksudnya untuk memantapkan. Tetapi kalau misalnya kita baca tapi di hatinya kosong, dan ini banyak kesalahan orang seperti itu, menganggap niat itu lisan saja tanpa ada hati, justru nggak sah. Misalnya saya nyontohin kepada murid, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Misalnya saya kasih contoh sedikit kepada panjenengan, lalu saya melakukan wudu lengkap dari awal sampai akhir, tapi niat saya adalah ngasih contoh. Di hati saya pengen ngasih contoh, bukan niat wudu beneran. Walaupun lisannya seperti itu, saya belum terangkat hadas kecilnya. Ya. Jadi lisan itu hanya menguatkan yang di dalam hati. Kalau hati kita sudah merasa udah aku dan niat kok, maka tidak masalah. Nah, di sini ini juga bahkan penulis kitab ini yang bermadzhab Syafi'i, beliau menjelaskan dalam mazhab Syafi'i niat itu harus berbarengan dengan perbuatan. Jadi muqtarinan bi fi'lihi, qasdus syai'i
muqtarinan bi fi'lihi, harus berbarengan dalam mazhab Syafi'i. Loh, tapi prakteknya orang-orang kok pada baca niat sebelum wudu, sebelum sholat. Itu tidak sesuai mazhab Syafi'i memang. Nah, misalnya kita bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu. Kalau menurut mazhab Syafi'i, niat itu harusnya dihadirkan ketika membasuh wajah. Atau ketika sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan itu di dalam sholat juga ada niat. Loh, gimana? Orang-orang kan pada niat usolli dan seterusnya. Saya dulu waktu SD ingat sekali. Di buku itu, di buku PAI saat itu ya, memang dijelaskan alam mazhab Syafi'i, niat dibaca berbarengan, dihadirkan berbarengan dengan takbiratul ihram. Kita yang SD kan bingung ya, Allahu Akbar sholli. Gimana? Karena memang pada hakikatnya niatnya itu harusnya di hati. Kalaupun mau dihadirkan sebelum, maka itu adalah pendapatnya mazhab Imam Malik. Nah, dan itu penulisnya juga merekomendasikan. Jadi bukan soal fanatisme kita harus Syafi'iyah terus, bukan. Tetapi kita dalam belajar mesti runut. Ini bareng menurut mazhab Syafi'i, boleh sebelumnya sebentar. Itu menurut mazhab Imam Malik. Jadi boleh kalau misalnya ibu sebelum wudu niat, entah itu dilafalkan atau di dalam hati. Begitu juga di dalam sholat. Ketika kita sholat, mau dilafalkan atau di dalam hati. Yang penting kita hadirkan dulu yang seperti itu. Niatnya apa? Niat untuk mengangkat hadas kecil. Karena niat kan macam-macam. Ada yang niat ngasih contoh tadi. Ada yang niat untuk sholat, itu juga boleh. Ada yang niat untuk apa lagi ya? Ya untuk sunnah saja. Misalnya aku pengen wudhu sunnah, pengen supaya senantiasa dalam keadaan suci. Seperti itu boleh. Tapi yang paling aman adalah yang kalau biasa saya praktekkan, niat untuk mengangkat hadas kecil. Karena dengan mengangkat hadas kecil otomatis ya jadi suci. Kemudian juga itu menjalankan sunnah. Lalu juga bisa dipakai untuk melaksanakan sholat. Ini niat. Kemudian membasuh wajah seluruhnya. Wajah itu batasannya adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dan dari anak telinga sampai anak telinga satunya. Yang dibasuh seluruh wajahnya, baik itu kulit maupun bulunya. Nah, di sini yang menarik sebetulnya, ini agak jarang dibahas oleh asatidzah. Kan tadi disebutkan bahwa wajah itu dari tempat tumbuh rambut sampai dagu. Pertanyaannya, bawah dagu ini termasuk wajah atau bukan? Sini. Ayo, termasuk atau bukan? Nanti korelasinya sama apa coba? Sama soal menutup aurat. Ayo, bingung kan? Karena kalau definisi wajah biasanya para ulama itu jelaskan, wajah itu apa yang terlihat ketika kita bercermin. Jadi dari sini, maksudnya bagian muka yang terlihat ketika cermin. Jadi sini menurut para ulama, jumhur ulama tidak termasuk wajah. Artinya sebagian ulama itu termasuk, ada sebagian pendahulu kita, ulama-ulama yang terdahulu ya, bahkan sampai sekarang. Jangan heran kalau lihat ada orang misalnya berhijab sampai ke sini, kadang sampai nutup. Karena itu mereka memegang pendapat yang ini juga termasuk aurat, terutama pastinya di dalam sholat ya. Walaupun ketika saya tanya ke sebagian masyayikh di Mesir, ada juga yang menjelaskan bahwa ini termasuk wajah. Namun kalau kita pengen pakai pendapat itu, berarti kalau wudhu sampai ke sini, nggak cukup sampai sini saja. Kalau di kitab-kitab yang saya pelajari,
sampai sini wajah. Cuman karena kan saya berharap juga tidak menyusahkan umat Islam, atau misalnya konsekuensinya adalah kalau ini aurat berarti orang yang sholat ininya kelihatan, sholatnya tidak sah karena terlihat aurat. Sedangkan kalau orang yang belajar, apa ya istilahnya, thalibul ilmi itu semangatnya bukan membatalkan ibadah orang awam. Justru kalau bisa kita carikan pendapat yang bisa membuat ibadah mereka sah. Seandainya ada pendapat yang sah, kita carikan itu. Nah, cuman kalau tadi misalnya panjenengan ingin memakai pendapat ini juga termasuk wajah, maka kalau wudhu ini juga dibasuh. Dan saya pribadi kalau wudhu sampai sini. Nah, saya pribadi ini yang saya pegang, yang saya amalkan. Jadi secara ilmunya seperti ini, tapi kalau wudhu kayak gini sampai sini. Semuanya habis itu sini juga. Walaupun saya tidak berkewajiban untuk aurat sini ya. Bukan aurat saya itu. Cuman aurat istri. Seperti itu. Kalau mau keluar dari khilaf, khuruj minal khilaf, misalnya ya udah sehari-hari seperti biasa, tapi kalau sholat mukenanya sampai sini, itu udah aman, nggak ada perbedaan pendapat, udah pasti sholatnya sah. Seperti itu. Ini bisa kita amalkan untuk yang ke depan. Jadi pembahasan wajah walaupun masih di pembahasan wudhu, tetapi sampai ke sini juga. Dan seluruh bulu yang tumbuh pada wajah tersebut, yaitu alis, kemudian bulu mata, lalu bulu-bulu di pipi, kumis, kalau ada kumis, ibu-ibu, jenggot juga, kalau ada ya. Ada tapi loh, perempuan yang gennya itu ada tumbuh jenggotnya. Ada beneran, saya lihat di TikTok itu ada. Semakin dicukur malah nambah banyak, jadi dia bingung juga itu. Tapi gara-gara jenggotnya dia followersnya jadi banyak, berkah jenggot. Nah kalau laki-laki misalnya jenggotnya tebal, definisi tebal apa? Definisi tebal itu nggak kelihatan kulitnya. Kalau kita bercermin udah ketutup semua. Kalau jenggotnya masih kelihatan dagunya, itu berarti masih tipis. Kalau laki-laki jenggotnya tebal, maka tidak harus sampai ke kulit, cukup jenggotnya saja yang dibasuh. Tapi kalau perempuan jenggotnya tebal, harus sampai kulit. Nah, makanya jangan tebal-tebal bu jenggotnya ya. Nah ini kita sampai di sini dulu mungkin sebelum nanti masuk ke sesi tanya jawab. Beberapa tadi ya yang sudah kita bahas mengenai kewajiban bagi seorang wali kepada anaknya yang masih balita mulai diajarkan, dikenalkan. Karena memang kenapa saya bilang dari balita kita mesti ajarkan dan suruh, karena hadisnya sebetulnya adalah muru auladakum bis salati wa huwa ibnu saba. Suruhlah anak kalian untuk sholat di usia ke-7 tahun. 7 tahun hijriyah ya, bukan 7 tahun habis ulang tahun happy birthday Masehi baru suruh sholat, enggak. Maksudnya ada 7 tahun hijriyah. Jadi tolong dicatat tanggal lahir hijriyahnya juga. Atau sekarang bisa tanya di chat GPT. Kalau lahir 20 Februari 2021 itu berapa hijriyah ya? Itu bisa tuh kita cariin daripada kita ngitung. Kan disuruh, hadisnya memang disuruh anak 7 tahun baru disuruh. Tetapi kalau nggak pernah kita ajarin, nggak pernah kita didik, dia 7 tahun nggak bisa sholat dengan benar, maka kita arahkan mulai dari sudah tamyiz, itu sudah mulai diarahkan. Walaupun dia belum bisa, tapi kita gandeng terus. Lama kok itu 3 tahun, 4 tahun itu lama, dan itu bisa berkembang jadi anak yang bisa sergap nanti sholatnya di usia 7 tahun. Alhamdulillah anak saya yang 7 tahun itu udah bisa ngikutin. Nggak lagi bercanda-bercanda. Ya bercandanya kadang nginjek kaki adiknya itu masih normal lah. Saya ingat juga dulu kadang pas SD masih injek-injekan. Ya walaupun nggak benar juga ya. Tapi kan dia masih belum mukallaf, belum berdosa. Jadi yang penting kita kewajibannya adalah nyuruh. Seperti itu. Sebagai ulama jelaskan, ketika Nabi perintahkan anak 7 tahun untuk sholat, orang tuanya nyuruh anaknya untuk sholat,
Artinya sebelum 7 tahun anak ini kalau bisa sudah bisa sholat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator untuk kembali memandu sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Hamad Rasyadi LC yang telah memaparkan materi pada pagi hari ini, antara lain kewajiban wali kepada anaknya dan masuk ke rukun wudhu di poin yang membasuh wajah. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya langsung kepada Ustadz dengan cara mengangkat tangan, atau poin yang kedua, jamaah bisa menulis di selembar kertas. Insya Allah untuk pertanyaan akan kami bacakan. Monggo, kesempatan bertanya secara langsung kami berikan. Ya, sambil menunggu jamaah menyiapkan pertanyaan, mungkin Ustadz sedikit saya bertanya. Sebaiknya tadi kan anak kita di usia 7 tahun ya Ustadz, untuk anak sholat itu mengajari anak sholat. Nah, tahapan kita mengajari untuk anak latihan sholat itu lebih tepatnya di usia berapa tahun sih Ustadz? Nah, kemudian yang kedua, ketika kita mengajari anak-anak sholat dalam jumlah klasikal, jadi tidak satu anak atau 2 anak, itu sebaiknya antara bacaan dan gerakan sholat itu berbarengan, atau kita mengajari bacaannya dulu baru gerakannya, seperti itu. Mungkin pertanyaan dari saya cukup sekian, monggo untuk. Iya. Jadi tadi memang hadisnya adalah disuruh ketika anak usia 7 tahun. Cuman tadi para ulama kemudian berarti kalau bisa sebelum 7 tahun itu udah bisa sholat ini anak, begitu ya. Maka tadi saya jelaskan dari misalnya 3 tahun kita sebagai orang tua itu mulai ngajak anak sholat, mulai dikasih tahu, dia kan pelan-pelan nanti ngikutin gerakan-gerakannya. Oh, takbiratul ihram, oh kemudian berdiri, nanti ada ruku, nanti ada sujud dan seterusnya. Kenalnya sedikit demi sedikit. Bahkan kalau bisa kita luangkan waktu anak itu praktek sholat, lalu kita bacakan bacaannya. Jadi supaya mereka juga latihan sabar. Bukan hanya anak-anak yang sabar, orang tuanya juga sabar. Ya, karena bacain bacaan sholat. Ini anaknya udah gak sabar, orang tuanya juga gak sabar. Ya udahlah, gerak-gerak aja. Akhirnya gak jadi belajar sholat. Jadi sama-sama mesti sabar. Lalu kalau tadi klasikal, baiknya seperti apa? Kalau bisa ada sesi di mana bacaan sholat itu juga diajarkan secara terpisah. Ada sesi praktek sholat juga sambil membaca. Saya pribadi ngecek langsung juga bacaan anak saya masih 5 tahun yang rukun-rukun dulu. Yang rukun, walaupun dia juga udah tahu dan diajari di TK-nya gitu ya, tentang bacaan ruku, sujud, ketika iktidal dan sebagainya. Tetapi yang paling saya kontrol dulu adalah yang rukunnya, terkait dengan panjang pendeknya. Nanti insya Allah akan dibahas ketika kita membahas sholat, bahwa panjang pendek tasydid itu penting sekali dalam bacaan-bacaan sholat. Misalnya bacaan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. At-tahiyyatul. Saya dulu pas kecil dulu diajarinnya at-tahiyyatul. Berbeda antara at-tahiyyat dan at-tahiyyatul. 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 Yang benar adalah at-tahiyyatul. Jadi itu dibenahi seperti itu. Jadi pelan-pelan aja dari rukun. Ya walaupun diajari secara khusus, secara umum, nanti yang lebih dipantau Al-Fatihahnya kalau bisa dia benar. Nanti kita mesti paham dan jangan stres ngajarin anak kecil. Wah, Fatihah jangan stres, itu adalah saran yang tidak membantu. Maksudnya
salah satu tips supaya kita nggak stres ngajarin anak kecil Al-Fatihah, kan dia masih belajar sekali ya. Kita mesti tahu prioritas-prioritas. Jadi dalam Al-Fatihah yang paling prioritas adalah ada 3. Yang pertama adalah makhraj. Dan makhraj bukan sifat. Berbeda antara makhraj dengan sifat. Orang yang bisa makhraj belum tentu bisa sifat. Gitu. Makhrajnya, yang kedua panjang pendeknya, yang ketiga adalah tasydid. Udah 3 hal ini yang paling penting dalam Al-Fatihah. Misalnya gimana? Dia ketika baca Ar-Rahman, Ar-Rah harusnya nggak terlalu takrir, nggak terlalu banyak takrirnya. Ar-Rahman kurang tebal misalnya. Ketebalan huruf itu namanya sifat, sifatul huruf. Tapi kalau anak itu baca Ar-Rahmanir Rahim, itu sudah betul makhrajnya. Walaupun sifatnya salah. Kadang kita juga sifatnya masih salah kan. Jadi nggak usah kita harus perfect, tetapi tahu bare minimum seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Kemudian kami berikan kesempatan, monggo Bunda, silahkan yang mau bertanya kepada Ustadz. Kami persilahkan. Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, mungkin untuk acara kajian hari ini dicukupkan Ustadz. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas ilmu yang Ustadz berikan kepada kita semua. Semoga dapat menjadi pahala jariah bagi panjenengan dan kita semua bisa mengamalkannya. Dan semoga bagi bunda-bunda yang hadir di sini, aktivitas kita hari ini dicatat sebagai pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperberat timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Mari kita tutup acara kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah